Shalom. Bersyukur boleh kembali ada di Persekutuan Wanita GBI City of Love di tempat ini. Thank you, Pastor Timothy, ya dengan Ibu Evelyn, my friend, sahabat baik saya. Nah, ketemu Marlon lagi, Marlon dan Idon. Mereka memang tak terpisahkan dalam kehidupan ya. Oke, saya coba sodorkan buat ibu-ibu, tapi ada bapak juga di sini, tentang yang disebut dengan highway atau jalan yang tinggi. Ini jalannya Tuhan kan. Nah, kata highway kalau dalam bahasa Indonesia kan terjemahannya highway kan jalan raya, jalan bebas hambatan ya. Kalau di sini jalan tol lah, walaupun jalan tol di sini agak nggak jelas juga sebetulnya ya, karena saya nggak tahu itu jalan tol atau jalan apa kalau lagi macet ya. Nah, highway sendiri sebetulnya adalah jalannya Tuhan, itu jalan yang tinggi karena Tuhan ada di ketinggian kan. Yang setuju katakan amin. Nah, tapi saya nggak bilang ini secara hanya fisikal biasa, tapi ya memang aplikasinya dalam kehidupan yang fisik nanti kita akan coba memperhatikan ini. Nah, salah satu nubuatan yang menurut saya begini, ada seringkali kalau ibu-ibu pelajari, ada nubuatan-nubuatan di perjanjian lama, tapi value-nya, paradigmanya itu perjanjian baru. Walaupun kitab ini kitab perjanjian lama. Misal, ada beberapa kitab yang nubuatan, tapi nuansanya memang perjanjian baru. Nah, salah satunya adalah kitab Yesaya. Yesaya ditulis itu kira-kira 700 tahun sebelum Yesus lahir sebagai manusia. Jadi kalau sekarang ini hampir 2700 tahun yang lalu. Kitab ini ditulis, dia seorang prophet, dia seorang nabi yang memang Tuhan pakai ketajamannya begitu luar biasa. Ya, nah dalam kitab Yesaya kita coba lihat pasal 43, kalau ada di screen boleh tampil. Saya mengganggu nggak ini posisi di sini? Oh enggak ya, oke. Ya kalau mengganggu gimana lagi memang tengahnya memang di sini ya, jadi ya memang nggak ada harapan kayaknya ya. Ya masa saya ke sana agak nggak enak juga sih ya. Nanti saya ngotbahin Velia lagi ya. Dia tidak perlu dikotbahin, bapaknya pendeta lagi ya. Papa mamanya pendeta ya, almarhum, papanya sahabat baik saya. Nah, Yesaya pasal 43, coba kita lihat mulai ayat yang mungkin mulai ayat yang ke-18 saja. Saya akan baca di ya ini, ibu-ibu yang bawa Alkitab boleh lihat, tapi kalau enggak boleh dilihat. Oh, thank you, yang di screen ada juga. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang mungkin ayat 20 ya, 20 atau 21 ya. Nah, ini dia. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ya, paling enggak enak kan hidup begini, dalam perjalanan terus bergerak. Karena setuju atau tidak, pengharapan itu terus mengarahkan kita bergerak ke depan. Orang hidup dalam pengharapan tidak mungkin terlempar mundur ke belakang. Makanya jangan hidup mundur ke belakang, kepahitan terus sama masa lalu. Begitu ingat sesuatu marah, kecewa, gara-gara dia nih saya begini, salahkan keadaan. Kan paling enggak enak itu. Hidup di masa sekarang tapi terbelenggu oleh masa lalu. Padahal kita jangan ragukan, Tuhan kita bisa mengubah masa lalu kita yang buruk menjadi hari depan yang penuh pengharapan. Amin. Nah, jangan terbelenggu masa lalu. Udah, saya kalau ingat masa lalu, saya sering dipermalukan. Gak apa-apa lah, biasa saja. Masa lalu saya sering gagal, sering banget. Bahkan saya katakan, saya ini sarjana kegagalan. Oh gak apa-apa kan. Kegagalan harus direspon dengan benar, karena menunjukkan berarti ada yang salah yang perlu saya perbarui. Ya kan, gak apa-apa, biasa sajalah. Kalau masa lalu orang permalukan, masa lalu gak enak, masa lalu dikecewakan, masa lalu banyak kegagalan, biasa saja itu ya. Tapi saya gak mau terbelenggu masa lalu. Kan paling gak enak kan, hidup masa lalu terus sombong. Oh dulu saya kaya, sekarang enggak. Oh dulu saya hebat, sekarang enggak. Udahlah, masa lalu gak perlu terlalu dibanggakan gimana ya. Biar yang lalu berlalu, karena yang baru sudah datang. Yang setuju katakan amin? Oke. Nah, Tuhan berkata begitu, lihat, kata lihat itu begini, fakta yang tidak bisa dibantah. Misal Rupin Ong itu ganteng, yaitu fakta memang ya. Ketawanya agak menghina saya sih ya. Enggak, Pastor Timothy lebih ganteng dari saya lah.
Enggak, lihat itu fakta yang tidak bisa dibantah. Enggak bisa dibantah, karena firman itu enggak mungkin bisa terbantahkan. Amin, ibu-ibu semua. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang aneh begini, sesuatu yang apa? Baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Aku hendak kan baru mau, tapi sudah tumbuh. Nah ini yang namanya pengertian sebetulnya. Kan aneh, Alkitab itu kadang-kadang ada bahasa-bahasa yang aneh. Saatnya akan datang, tapi sudah tiba sekarang. Kan aneh banget. Panik kita kalau cermati pakai otak kita, saatnya akan datang kan belum, tapi sudah tiba sekarang. Ya kan, Yohanes 4 kan, waktuku belum tiba. Yohanes 2 di Kana. Ya, tapi baru ngomong begitu tiba-tiba waktunya tiba. Karena begini, Tuhan kita kalau bicara waktuku belum tiba, bukan berarti Tuhan tidak punya waktu. Dia lagi take over semua hal dalam kehidupan kita. Amin. Kita nggak mampu, tapi Tuhan mampu. Nah ini dia. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Makanya kita perlu mengerti Tuhan. Kita perlu mengerti. Nah konteks ini adalah jalan-jalan Tuhan. Ya, aku hendak membuat apa? Aneh kan? Jalan di mana? Di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saya ingatkan buat ibu-ibu semua, kita ini ada pada masa yang gak gampang loh sekarang. Saya dengar orang jualan properti saja sekarang. Dijual murah gak laku loh. Serius, ini orang lagi goncang semua. Saya lihat beberapa perusahaan properti di depan mata, goyangnya luar biasa. Ya, mungkin ibu-ibu lebih tahu dari saya lah. Kita ada di masa krisis yang tidak gampang, bahkan mungkin tahun depan bisa saja terjadi turbulensi yang kita tidak tahu loh. Udah, bahkan saya katakan ini perang peradaban sudah di depan mata. Ini yang disebut dengan ideologi war. Ini sudah perangnya perang ideologi sudah di depan mata. Pola semuanya berubah, makanya saya berharap Menteri Pendidikan yang baru nanti cermati ini. Tapi coba Pak Tim sekarang. Lecture, orang sekarang kuliah, tidak perlu datang ke kampus. Makanya yang bikin kampus gede-gede, nanti ke depan mungkin. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Bayangkan orang sekarang sekolah cuma di kamar loh, bayangkan. Saudara tinggal beli modul, sudah. Nanti udah, mau dosen gaya apa, udah tinggal itu. Nanti kesehatan, ibu-ibu. Saudara kalau lihat Halodoc itu sekarang, coba konsultasi sakit, tidak perlu pergi ke dokter sekarang. Oh iya, nanti apalagi dengan nanosistem. Oh saudara percayalah, ini terjadi percepatan aneh. Nanosistem gini, hanya makan, saya nggak tahu, serum tertentu, orang bisa kemudian sakitnya di mana langsung akan diobati di sana. Coba, nah sebetulnya kita lagi ditarik pada cara hidup individualisme. Bahkan sekarang di kekristenan orang ngomong gini, ngapain pergi ke gereja? Di rumah saja setel YouTube, kamu mau modal pengkhotbah kayak apa coba? Semuanya tersedia. Artinya yang lagi diserang sekarang ini adalah gaya hidup komunal, persekutuan orang percaya. Nah kita ngumpul di sini kan supaya saling bersekutu, saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah saya tidak akan membahas ini pertempuran generasi ke depan sebetulnya ya. Saya tidak akan membahas ini, tapi gereja mesti bersiap. Kalau enggak, kita akan panik, responsif. Makanya kadang-kala gereja begitu ada apa baru ngadakan seminar apa, itu berarti teachingnya enggak kuat. Pengajaran mesti kuat. Saya enggak mau jadi Kristen yang responsif, ya kan? Karena saya mau terus belajar, bukan saya sudah pinter. Saya mau diskusi terus dengan orang-orang yang memang Tuhan urapi, supaya kita ngerti ke depan ini bagaimana. Karena banyak yang totally different. Ya, di depan mata sudah digital money akan sudah dipakai. Orang sudah enggak lagi pakai uang kertas, bayangkan. Semua by digital. Coba, udah sistem ini sudah disiapkan. Kita lagi ditarik ke arah situ tuh, Bapak Ibu semua. Nanti Pak Tim bisa mengajar soal eskatologi, akhir zaman, apa yang akan kita hadapi dan sebagainya. Tapi begini, akhir zaman jangan fokus ke tanda, udah ke sikap hati. Karena tanda pasti akan terjadi, gunung meletus, kelaparan, perang dan sebagainya. Tapi bagaimana sikap hati kita? Masih menyala enggak kasihnya? Jangan sampai tawar. Sebab yang paling bahaya di akhir zaman adalah kasih satu dengan yang lain menjadi dingin. Makanya muncul banyak pemberontakan, kepahitan di mana-mana. Nah, saya tidak akan bahas itu ya. Tapi artinya begini, bahwa Tuhan akan membuat jalan. Jadi di masa sukar percayalah bahwa Dia membuat jalan. Saya suka lagu Waymaker, ya kan? Ya kan? You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.
Yang ngarang siapa itu ya? Ya adalah pasti. Ya nggak tahu lah. Velia kali yang ngarang ya. Ya, atau siapa saya nggak tahu. Enggak kan, itu lagu bagus kan. Memang dia pembuat jalan, percayalah. Ya, jadi hari ini kalau ada yang sedang jalannya berat, yakinlah Tuhan kita jalan. Loh, Yesus berkata, I am the way and the truth and the life. Bahwa dia adalah jalan, dia kebenaran, dia adalah kehidupan. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Kita tahu itu ya. Oke. Nah, ayat yang ke-20, ya coba sampai ayat 21 mungkin. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Ayat 21 baca sama-sama, jemaat 23, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Yang setuju katakan, oke. Nah dari ayat-ayat ini Bapak Ibu semua, saya coba akan menyodorkan pengertian kita tentang jalan-jalan Tuhan. Memang jalan Tuhan tidak seperti yang kita pikirkan. Makanya Yesaya 55 berkata, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Tapi percayalah, jalan Tuhan selalu yang terbaik. Amin. Nah begini prinsip yang pertama, karena jalan Tuhan adalah jalan yang tinggi, Bapak Ibu semua, makanya kalau orang ada di jalan Tuhan, pasti akan mengalami begini, sudut pandangnya jadi beda memang. Ya kan? Perspektifnya jadi berbeda kan. Orang kalau ada di jalan Tuhan yang tinggi, coba, itu memang akan lain dalam kehidupan. Satu kali saya pertama kali ke Australia, itu saya di kota pertama saya ke Australia dulu sekian tahun yang lalu, itu ada di kota Perth. Pertama pelayanan ada di kota Perth, sebab di sana ada orang yang namanya sama-sama Ong, namanya Pastor Daniel Ong. Ya kan, sama-sama Ong, orang pikir saya kakak adik sama dia, padahal beda jauh banget. Dia putih, saya enggak. Ya saya enggak hitam sih, saya sawo matang. Loh, enggak, kalau hitam ini. Masa saya hitam? Orang kadang-kala suka ngawur kalau ngomong ya, Rubin Ong itu hitam, sembarangan lagi. Saya sawo matang, manis loh saya ini, sawo matang kan. Nah, kan, jadi kalau hitam ini kan, kadang-kadang orang buta warna lagi ngomong orang ya, enggak lah ya. Nah, saya diajak oleh satu orang yang namanya Yohanes Tenggara. Saya enggak tahu, sudah lama enggak ketemu. Sebab waktu itu setelah itu dia balik, terus dia kemudian kerja di tempatnya Pak Edi Saryat Maja. Ya, saya sudah lama enggak ketemu Yohanes Tenggara. Ya, saya enggak tahu pernah dengar orang ini atau tidak. Itu salah satu orang yang melayani pergerakan youth sekian puluh tahun lalu di Perth, bayangkan. Nah, ya saya waktu ke Perth, ya ketemu satu ibu-ibu juga di bandara. Saya tanya, ibu mau kemana? Oh iya, saya mau juga ke Australia. Oh iya, ke kota mana? Saya ketawa. Ibu ini ngomong, saya mau ke Perth, Pak. Oh, saya kaget. Oh, Perth. Saya tanya, Perth itu mana di Australia? Oh, ternyata Perth ya. Jadi dia pertama kali ke Australia. Saya mau kunjungin anak di Perth, Pak, karena dia baru keterima kerja. Ya, karena banyak orang. Nah, Bapak ibu-ibu ketawa begini. Saya karena orang pada ketawa, kan saya nggak mau mempermalukan ibu itu. Saya ngomong begini, sama Bu, saya juga mau ke Perth. Oh, jadi kita sama-sama ke Perth begitu ya. Dia ngomong lagi, oh kita sama-sama ke Perth jadi Pak, satu pesawat ya. Nggak, kadang-kala gini. Kita perlu berlaku bodoh supaya orang yang jangan merasa bodoh. Nah, Tuhan kadang-kala kan suka begitu, dalam tanda petik ya, membuat dirinya bodoh supaya kita yang bodoh itu jadi pulih. Kan kelakuan kita banyak yang bodoh. Tuhan itu kadang-kala lakukan dalam tanda petik loh, tindakan yang bodoh supaya menyelamatkan kita yang bodoh. Loh iya dong. Kan Tuhan suka begitu tuh. Ya kan? Ya karena dia mengasihi kita kan. Ya kan? Oke. Jadi begini, saya waktu di selesai pelayanan diajak ke satu gedung tinggi. Saya lupa nama gedungnya. Itu sekian ratus meter di atas. Ada rooftopnya. Dan kemudian gini, ada itu space di mana orang bisa jalan di gedung itu. Pakai kaca. Pakai kaca tebal. Bayangkan teman saya pembicara, kalau di mimbar galak kayak macan. Tapi dia takut ketinggian, begitu dia ada di sana langsung merangkak. Coba bayangkan, merangkak sambil bahasa roh. Dia merangkak ketakutan.
ketakutan kayak dilawat Tuhan loh, bergetar semua, coba bayangkan. Jadi waktu saya agak takut juga, cuman kan saya begitu-begitu tapi enggak mau begitu kan. Nanti ketahuan bahwa saya enggak jantan kan, enggak pria kan. Saya tetap, walaupun ada takutnya, saya agak sedikit kurang nyaman di ketinggian sebetulnya. Tapi oke lah, naik pesawat oke apa. Ya kita semua kan di ketinggian kadang kurang nyaman kan. Karena memang jalan yang tinggi itu bikin kita enggak nyaman. Karena nanti saya beritahu, daging jadi enggak nyaman kalau kita ada di jalan tinggi. Begitu saya ada di ketinggian itu, ratusan meter begitu, ibu-ibu tahu nggak? Saya tuh lihat mobil, semua sama, nggak ada yang beda. Loh, mau mobil apa saja itu nggak ketahuan mereknya loh. Apalagi yang pakai kacamata, nggak ketahuan mereknya, mau mobil saja nggak kelihatan. Mau pakai kacamata Ray-Ban, Carrera lah, atau saya nggak terlalu tahu merek kacamata, sudah. Sama dengan orang yang pakai kacamata Chengdem, tahu Chengdem? Goceng adem. Chengdem kan murah kan? Ya sunglassnya murah saja. Tapi betul orang kalau ada di atas itu sudah nggak bisa banding-bandingkan. Karena hanya di jalan kita orang ngomong begini, mobilnya mewah ya, dia kaya ya. Oh keren ini orang, pasti depositonya banyak. Di jalan kita orang saling compare satu dengan yang lain. Kita suka banding-bandingkan kehidupan. Makanya banyak orang stres di situ kan. Tapi kalau sudah di atas, bayangkan, kita nggak bisa lagi ngomong, oh iya ini lebih kaya, ini lebih enggak. Rumah mewah dan rumah biasa nggak ketahuan kan, ya kelihatan rumah saja. Nah di jalan Tuhan begitu, sudut pandang kita jadi lain. Kita tidak akan banding-bandingan saya sama Marlon, saya sama Pastor Tim, kemudian saya iri, saya pengen dia seperti dia, kemudian ya ampun, sudut pandangnya selalu curiga, suka banding-banding. Kan paling gak enak hidup itu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Tapi di jalan kita kan begitu. Jalan kita itu jalan penuh kecurigaan, jalan terbatas, jalan membandingkan, oh dia kaya, ini enggak, oh ini bermerek, ini enggak. Itu di jalan kita. Nah jalan Tuhan enggak begitu ibu-ibu. Ya kan? Kok kurang setuju kayaknya. Ya, coba saudara kalau di atas sudah nggak bisa lagi lihat merek, nggak bisa lagi lihat gelar, ya semua sama. Mobil sama saja, yang penting bergerak kan. Mau Bentley, mau Mercy, mau BMW, mau misalnya Xenia, Innova misalnya, mau mobil apa saja, saya nggak terlalu tahu merek mobil lah. Dari mobil yang mahal sampai mobil biasa, nggak kelihatan. Yang penting mereka gerak, berfungsi saja. Makanya kalau di jalan Tuhan, yang penting kita lihat orang berfungsi. Nggak perlu dibanding-bandingkan dari status sosialnya lah, kedudukannya, gelarnya. Karena begini, di jalan Tuhan perspektif kita jadi lain. Amin ibu-ibu? Oh iya. Nah saya beritahu perspektif itu bahaya loh. Kalau nggak ada di jalan Tuhan. Berapa banyak orang ditawan oleh perspektif dunia. Perspektif itu kan begini, sistem nilai di pikiran. Yang kita yakini apa, untuk kita merespon terhadap semua stimulus yang terjadi di sekitar kita. Ya ampun kayak dosen saya ini ngajarnya ya. Nah lah biasa saja itu, tiba-tiba saja muncul kata-kata itu. Nah perspektif itu kan begini, enggak usah terlalu bingung. Sistem nilai apa di pikiran yang kita yakini, sehingga kita merespon semua apa saja stimulus yang terjadi di sekitar kita. Makanya orang begitu melihat keadaan sombong, ada di situasi yang kemudian gampang ya menghakimi orang lain, merasa orang lain lebih remeh, dia lebih hebat. Berarti begini, sudut pandangnya perlu diubah. Saya tidak mau perspektif saya ditawan dunia. Tidak ada urusan lah. Masa hidup saya dihargai dengan barang, dengan kedudukan, dengan uang. Enggak lah, enggak. Saya mau perspektif saya ditawan oleh firman saja. Kalau enggak stres kita loh bayangkan. Banyak orang kadang bertempur enggak perlu loh ibu-ibu semua. Coba. Kan perspektif itu menawan kita loh coba. Menawan kita. Oke, saya coba lihat contoh perspektif yang ngeri ya dari perspektif agamawi. Let's see Yohanes 8. Saya sebetulnya enggak bermaksud membaca ayat ini tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan saja ayat ini. Ini kan peristiwa tentang wanita yang tertangkap berbuat zina. Ya kan? Tertangkap basah berbuat zina. Yang nangkap itu orang-orang agamawi yang sombong-sombong. Orang-orang Farisi ahli-ahli Taurat ya. Aneh ya, mereka kok bisa menangkap orang yang sedang berbuat zina. Berarti ngintip mereka itu.
Memang agamawi itu kalau nggak punya kerjaan sukanya ngintip-ngintip begitu ya. Ngintip kesalahan orang, ngintip kekurangan orang. Ayat dipakai untuk menghakimi orang. Aduh itu paling-paling sudah paling-paling ya. Rasa sombong, perspektifnya itu begini. Selalu merasa diri paling benar. Padahal begini, dalam hidup itu udah enggak usah merasa benar. Benar saja. Amin. Sudah enggak usah merasa pinter. Pinter saja. Kayak saya tadi saya katakan, saya tuh enggak usah merasa ganteng. Lah memang ganteng kok. Don, beaminkan. Kamu gak amin kan sama kakakmu. Tapi Idon lebih ganteng dari saya. Ya, Idon ganteng. Oh, udah ada. Ini asli Ambon yang ganteng, percayalah ya. Sebab ada Ambon yang pura-pura ganteng. Tapi ini ganteng lah. Enggak lah. Banyak kan Ambon ganteng-ganteng. Nah, orang kalau saya beritahu buat Bapak Ibu semua. Kalau orang punya jalan Tuhan itu lain. Memang. Nah ini orang-orang ahli agamawi menangkap orang. Kemudian begini, wanita ini. Coba diikat dengan perspektifnya mereka. Bahwa yang begini harus mati. Gak ada solusi. Ngeri kan. Iya kan, ngeri kan. Orang coba dihukum, orang coba ditarik ke standarnya mereka. Padahal mereka sebetulnya orang-orang munafik semua. Yang mungkin saja mereka selingkuh tapi gak ketahuan kan. Iya kan. Yang mungkin mereka saja bobrok sebetulnya. Penggemar seks bebas juga, tapi tidak ketahuan mungkin. Jadi wanita ini ketangkap. Nah tujuannya memang nyerang Yesus. Pagi-pagi Yesus lagi ngajar di sekitar bait Allah, dilempar ini wanita. Waduh. Perspektif yang sombong itu paling ngeri sih memang. Dan banyak orang begini kan sekarang, dijerat oleh perspektif dunia. Kita kalau nggak hati-hati, ibu-ibu semua, standar kita sekarang dijerat, ditawan oleh dunia loh. Ngeri loh. Ada orang kalau nggak pakai standar tertentu, hidup dalam kondisi tertentu, nggak akan diterima oleh lingkungan tertentu. Kan? Nggak ada kan ada. Coba, ya saya tahu ibu-ibu lebih ngerti dari saya lah. Sampai maaf ya, kadang-kala ada orang yang begini, ngutang-ngutang, gaya hidupnya perlente tapi keropos sebetulnya. Banyak yang begitu. Karena memang perspektif dunia menawan begitu luar biasa. Oh iya. Saya tahu saya ada di kota di mana kalau saya tidak kembali ke prinsip firman. Makanya saya tahu Pak Tim sudah banyak pewahyuan paradigma lah. Saya tidak ngukur orang sukses, gereja sukses, hanya soal jumlah fasilitas. Bukan itu isunya lah. Nah kalau jumlah banyak City of Love nikmati anugerah Tuhan, tapi kan bukan itu ukuran kita. Apakah perspektif kita kembali ke dasar prinsip firman Tuhan? Sorry ya, buat apa gede-gede misalnya kropos, banyakkan pengembira, cheerleader begitu, yang sorak-sorak di pinggir lapangan basket begitu kan. Ya para penonton yang gak terlibat dalam permainan, dalam pertandingan. Kan kalau gak hati-hati orang sekarang cuma jadi penonton, tapi itu menawan perspektif selalu kesuksesan ukurannya apa? Besar, mewah, fasilitas semuanya. Maafkan, saya bukan kemudian enggak anti begitu, enggak sama sekali enggak. Tapi kita harus kembali ke perspektif yang benar. Sebab kalau enggak kita enggak ada di jalan Tuhan. Wow, nanti saya akan beritahu jalan Tuhan itu apa? Jalan Tuhan yang tinggi tapi aneh. Kita harus ketemu jalan Tuhan. Gimana caranya? Jalan Tuhan yang tinggi begitu ya. Ya, sudah tahu begitu dilempar begitu. Tahu enggak orang-orang Farisi ngomong begini sama Yesus. Guru, menurut hukum Taurat, hukum agama kita, mati nih harus dilempar pakai batu. Menurut kamu apa? Coba. Yesus didesak begitu, saya suka sekali ini bahasa anugerah. Coba kita lihat ayat yang ke-8. Atau ayat yang ke-6 bagian B, terus kemudian kita ke ayat 7 saja. Sampai ayat 8 kita baca di ayat-ayat ini. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di mana? Di tanah. Saya beritahu ini jalan Tuhan. Ini bahasa kasih karunia. Bayangkan Tuhan yang tinggi itu membungkuk dan menyentuh tanah. Tanah itu tempat dari mana kita dibentuk secara tubuh. Tuhan sentuh kita di situ loh. Oh ini dalam loh ibu-ibu. Ini bahasa kasih karunia. Yang dari tinggi jalannya turun membungkuk. Nyentuh ke tanah di mana kita secara daging dari debu.
Tuhan sentuh itu, bayangkan. Saya waktu melihat ini, ya ampun. Ini kerendahan hati tingkat tinggi. Kita jangan pikir Tuhan itu biasa. Tuhan sangat sakral. Makanya tidak usah takut sama setan. Hormati Tuhan yang begitu hebat. Amin ibu-ibu. Dia turun ke bawah, dia sentuh tanah. Kemudian apa yang dia katakan? Ayat yang ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri dan berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Saya suka ayat ini. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Bahasa anugerah lagi. Nanti kita tahu satu persatu pergi. Tahu Bapak Ibu, mereka nanti ahli-ahli Taurat ini pergi satu persatu. Kan gak ada orang yang lahir tanpa dosa. Iya kan? Satu persatu pergi. Dan yang hebat Alkitab katakan, yang pergi mulai dari yang tua dulu, diikuti yang muda. Kenapa yang tua pergi dulu? Sebab makin tua, makin banyak dosanya. Karena berarti makin lama dia hidup. Ya, itu sindirannya Alkitab memang dalam. Alkitab itu penuh bahasa satir yang kalau orang waras baca ini terpukul-pukul. Saya ini kalau baca ini kayak ditempeleng. Ibu-ibu semua. Nah waktu mereka pergi, saya mau tanya buat ibu-ibu semua. Tidak usah pakai ketuhanannya. Yesus tahu nggak mereka pergi? Tahu banget. Tahu, dia maha tahu, tapi udah sisihkan kemahatauannya dia. As a man sebagai manusia, dia tahu dia pergi. Tapi tahu nggak ibu-ibu, ayat berikutnya ngomong begini nih. Saya langsung lompat ke ayat yang ke-11. Tuhan tanya begini, mereka ada di mana? Adakah yang menghukum kamu perempuan? Jawabnya, apa? Tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, saya suka sekali kata ini. Perspektif Tuhan itu selalu memerdekakan, tidak pernah membelenggu. Makanya kalau ada di sini yang sekarang ini, jalannya kok terikat. Terikat kesombongan, terikat standar dunia. Dunia itu membelenggu dengan sudut pandang yang kemudian mengikat kita. Berarti perlu recheck lagi diri. Iya dong, masa kita hidup terbelenggu oleh standar dunia? Dunia kuasai kita dengan perspektif yang gak jelas. Bayangkan, kita ukurannya diukur dari luar sana, terbelenggu ke sana, terus hidup hanya terguling-guling di situ terus. Janganlah. Sebab Alkitab berkata begini, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Saya suka kata ini, pergilah. Katakan pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yesus lagi melepaskan wanita ini dari perspektif yang membelenggu dia. Udah, lepaskan dirimu dari semua ikatan yang tidak perlu. Aku tidak menghukum engkau kok, aku melepaskan. Makanya betul, hanya di perspektif Tuhanlah orang merdeka. Yang setuju katakan amin. Orang merdeka, orang tidak terbelenggu oleh apapun. Be yourself. Jadi dirimu sendiri. Tidak perlu takut dalam kehidupan. Udah, saya suka. Yesus tuh selalu melepaskan, memerdekakan. Sementara dunia selalu mengikat dengan banyak hal kan. Karena begini makanya kembali kepada jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan itu selalu memerdekakan kita. Makanya orang kalau ada di jalan Tuhan, sudut pandang jadi beda. Ya, saya enggak ukur Marlon dari penampilan, enggak lah. Ya, saya enggak ngukur Marlon dari aktivitasnya dia dalam pelayanan. Saudara akan kaget loh, sebab banyak orang kelihatan jabatannya hebat di gereja, tapi kropos di dalam. Oh iya, jadwal pelayanannya padat, tapi berantakan hidupnya. Karena sekali lagi begini, bahwa kalau kita ada di jalan Tuhan, lain memang sudut pandang kita. Nah kembali lagi, saudara mau ada di jalan Tuhan? Oh kurang mantap, saudara mau ada di jalan Tuhan? Jalan Tuhan yang tinggi, highway itu, jalan Tuhan yang ada di atas. Itu hanya bisa ditemui kalau kita memiliki yang disebut dengan ini, the road of humility, jalan kerendahan hati. Tuhan kan tinggi kan, ya kan? Ketinggian Tuhan tidak terbatas. Makanya saya tidak mau ukur Tuhan, oh Tuhan itu gimana? Gak terbatas, bayangkan, gak terbatas. Makanya kadang-kala hati-hati, ada satu anak, saya duduk di satu kali saya pelayanan di Australia, duduk dengan satu anak, teenager, belasan tahun. Saya suka bergaul sama anak muda, dan dia ngomong begini sama saya, Pastor Rubin,
Dia waktu itu panggil saya Om Rubin. Saya ngomong, jangan panggil Om dong. Nanti kayak Om Girang begitu kan gak enak saya. Panggil, ya secara usia sebenarnya layak dipanggil Om lah. Om Tim begitu kan, sudah layak lah Om Tim ya. Bu Evelyn layak lah Om Tim, coba bayangkan seumuran kan kita. Nah kan waktu dia panggil Om, saya ngomong, ya boleh lah Om, tapi jangan panggil Om lah ya kan. Gak enak juga. Ya saya ngomong, panggil saja Pak Rubin boleh lah. Sebenarnya sama juga lah ya. Nah dia ngobrol-ngobrol sama saya, tahu gak? Dia ngomong ini sama saya kaget loh. Om Rubin, kita itu kalau lihat Tuhan kan kadang-kala kok dibatasi ya. Saya tanya kenapa? Iya, misalnya begini. Kok ada tempat yang begitu besar namanya sorga, tempat ini. Tuhan ada di dalamnya. Berarti kan Tuhan lebih kecil daripada tempat. Saya kaget. Coba. Loh, kan Tuhan itu besar, tak terbatas. Jalannya tak bisa dibatasi. Masa Tuhan kok dikurung tempat? Bahwa ada tempat besar, kerajaan sorga begitu, Tuhan ada di dalamnya. Saya kaget. Saya begitu dengar ini, bayangkan urat agama saya agak kecepit tuh waktu itu ya. Karena memang ada urat agama yang perlu dipotong ternyata. Saya sampai ngomong sama dia begini, tadi pagi kamu sarapan apa? Kok pinter begini, coba bayangkan. Terus saya ngomong begini, makanya dia berkata, makanya Pastor Rubin, kalau orang berpikir surga hanya tempat melulu, banyak orang suka mau pergi ke tempat itu tapi belum tentu suka sama yang punya tempat. Sorry ya, kita ini kan paling suka ke surga tapi belum tentu suka pemiliknya. Aku kurang tersindir kayaknya ya. Dan saya beritahu, semua pengajaran agama memang mengajak ke tempat itu. Makanya begini, saking cintanya tempat itu, orang halalkan segala cara termasuk korbankan orang lain dan menganggap benar hanya ke tempat itu. Padahal tujuan tertinggi kita adalah seperti Yesus kan. Amin. Loh, kok kurang setuju dengan saya? Iya kan tujuan kita pasti. Saudara kalau dapat pemiliknya, tempatnya pasti saudara dapat. Misal, saya suka rumahnya Pak Tim. Belum pernah diundang sih. Ya, sama-sama sibuk. Memang akhir zaman pendeta sibuk semua sih ya. Pak Tim juga mau ngomong, ala sibuk juga ternyata ya. Nah, misalnya begini, contoh saja. Saya suka tempatnya Pak Tim. Atmosfernya, makanannya, kan surga berkat tempat, enak. Tapi saya enggak suka Pak Tim, kan kurang ajar. Loh, banyak dari kita kan suka begitu. Hanya suka surga tapi enggak suka Yesus. Karena jalannya Yesus itu enggak enak. Jalan Yesus ada 3. Penderitaan daging. Makanya Paulus berkata begini, aku kuasai tubuhku, latih. Tahu nggak bahasa aslinya? Dia pukuli tubuhnya sendiri sampai memar. Tubuh ini kalau nggak dipukuli, inginnya yang enggak. Inginnya yang mewah, inginnya yang sombong, makanya harus dipukuli terus. Nah sayang diterjemahkan oleh satu aliran penderitaan. Yang enggak mau kaya, yang enggak mau sukses, ngemis di pinggir jalan, menderita, tinggal tidak mau di rumah, di kawasan kumuh supaya suci. Itu salah sebetulnya. Karena dia terjemahkan secara harfiah. Tapi jalannya Yesus yang pertama adalah penderitaan batin. Penderitaan daging. Yang kedua jalan Yesus apa? Servanthood, kehambaan. Yang ketiga jalan Yesus adalah kerendahan hati. The root of humility. Nah, jalan Tuhan yang tinggi, Tuhan yang tak terbatas, susah kan mencapainya. Tapi bersyukur, Yesus turun jadi manusia untuk memberi teladan bagaimana hidup di jalan Tuhan. Oke, Filipi 2 ayat yang kelima. Let's see ya. Nah ini kita nih kalau nggak ada di jalan Tuhan, Bapak Ibu semua, kita nggak akan kuat. Oke. Nah ini yang disebut dengan, coba perhatikan, ini yang disebut dengan teologi ya. Ada yang tahu nggak teologi apa? Marlon, ini teologi apa ini? Ada yang pernah belajar? Teologi apa? Velia, pernah tahu nggak ini teologi apa? Nah, ini teologi, yang sekolah teologi ya pasti pernah diajar inilah. Kecuali lupa ya, kalau lupa ya susah ya. Memang akhir zaman banyak yang lupa sih. Punya utang lupa itu akhir zaman ya. Punya istri lupa itu memang akhir zaman. Jadi kalau memang banyak orang lupa sekarang, memang akhir zaman sudah dekat. Hendaklah kamu, ayo baca sama-sama Bapak Ibu.
Masih sama-sama saya, masih konsentrasi ya sebentar ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini yang disebut dengan teologia kenosis. Teologia turun ke bawah. Jadi ini yang disebut dengan jalan turun ke bawah, jalan kehambaan, kenosis teologia. Jadi jalan Tuhan yang tinggi hanya bisa didapat waktu kita itu rendah hati, turun ke bawah. Jadi kalau kita tidak turun ke bawah rendah hati, ya kita susah ketemu jalan Tuhan. Gak bisa. Gak bisa. Saya paling gak setuju kalau orang ukur rendah hati hanya dari low profile. Enggak lah, sorry ya. Ada orang kelihatannya low profile tapi tetap sombong juga. Ada. Makanya saya gak setuju kalau ada orang berkata begini. Orang kaya itu sombong. Saya nggak setuju sih. Ya walaupun ada orang kaya sombong. Tapi kalau orang berkata, orang kaya itu pasti sombong. Enggak. Wong saya ketemu beberapa orang kaya nggak sombong juga. Malah saya ketemu banyak orang miskin tapi sombong. Nah, itu banyak juga. Nah karena ini ini kan bukan soal. Nah. Oh, kamu ikut ke sini ya? Nggak apa-apa saya bergeser sedikit ya. Nah karena begini ternyata bahwa kalau kita tidak kembali kepada kerendahan hati, kita susah ketemu jalan Tuhan. Jalan Tuhan yang sangat tinggi, kita mau jangkau pakai apa? Gak bisa. Gak ada pesawat yang bisa menjangkau ke sana. Gak ada teknologi yang bisa menjangkau ke sana. Gak ada fasilitas yang bisa. Tuhan sangat tingginya luar biasa. Tapi waktu Yesus turun, dia memberitahu bagaimana ketemu jalan Tuhan. Yaitu lewat jalan kerendahan hati. Makanya tadi waktu dia membungkuk ke tanah dan menulis. Itu adalah jalan kerendahan hati itu. Jadi kalau kita tidak putuskan ini, kayak kita susah ketemu jalan Tuhan. Yang paling saya takutkan dalam hidup ini adalah memang rasa sombong sih memang. Aduh. Dan sombong itu adalah spiritnya Lucifer sih memang. Ya Yesaya 14 kan. Oke, Yesaya 14 ayat yang ke-13. Yesaya 14 ayat 13. Coba. Ini Lucifer ini. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tata mengatasi bintang-bintang, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara, aku hendak naik. Ini jalannya setan tuh memang jalan begitu, naik. Makanya kan lagu kepemimpinan dunia tahu nggak? Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Tahu nggak? Karena begini, yang di atas itu superior, yang di bawah inferior. Makanya injak yang di bawah supaya naik ke atas. Berapa banyak orang suka nginjak orang di bawah supaya dia naik ke atas. Orang lain mati nggak apa-apa, orang lain hancur nggak apa-apa. Yang penting gua naik ke atas. Wah itu sakit itu. Saya sih nggak mau begitu. Iya, Pak Tim tahulah ini ya, prinsip begini. Oh yang ngeri. Makanya kalau yang di atas jadi superior, kita anggap yang bawah inferior, nggak berguna. Sekarang ini kan ada atmosfer gini. Udah sekarang ini pokoknya yang kuat hidup, yang lemah mati. Saya tuh lagi kasihan pada orang-orang di bawah sekarang ini. Makanya kalau gereja nggak turun ke bawah lagi. Orang tanya begini sama saya. Kadang-kadang kita dijebak kan. Misal ada orang ateis ngomong begini. Nggak ada Tuhan. Tuhan ada di mana? Where is your God? Coba. Tuhanmu ada di mana coba? Ya kita kalau disuruh debat sama mereka soal logika, mana Tuhan? Mana Tuhan? Tuhanmu ada di mana? Ya ini orang ini dulunya pernah jadi Kristen. Makanya saudara hati-hati nyekolahkan anak kayak ke Amerika ke apa gitu. Bayangkan saya punya anak rohani, punya anak sekolah di Amerika, ngajak debat sama saya. Padahal dulu saya ajar juga. Sampai dia ngomong begini sama saya, dulu mau mati gara-gara sakit. Tumpang tangan kita doakan sembuh loh bayangkan. Tapi begitu kuliah di Amerika, kuliahnya di sains lagi coba. Sekarang mau kerja di Yahoo atau apa, pinter banget. Setahun dia bisa gajian kira-kira sekian puluh ribu US dollar bayangkan. Kira-kira hampir 90 ribu apa berapa. Gede kan itu. Baru lulus memang very smart.
Jadi pulang ke Indonesia papanya panik kan. Makanya, Kak Rubin tolong temui anak ini. Biasalah pendeta kalau lagi begitu memang dicari-cari kan. Kayak kita kayak 911 begitu kan. Wah cepat meluncur begitu. Karena tahu dia ngomong begini sama saya. Coba ngomong. Kak Rubin, dulu itu mungkin dokter salah diagnosa saya kali. Coba. Saya ngomong. Saya udah agak marah itu, marah kudus lah ya. Tapi saya coba jelaskan pelan-pelan dengan kasih Tuhan. Akhirnya dia, oh iya ya. Karena begini, terakhir ini mengalami benturan keras, gak ada solusi. Ilmunya dia gak bisa tolong dia. Tapi Tuhan tolong. Makanya anak-anak kita itu didorong ngalami Tuhan. Jangan teori tentang Tuhan. Ngalami Tuhan. Saya selalu ngomong sama anak saya, Papa boleh pendeta, tapi gak menjamin kamu punya akar yang kuat kalau kamu gak mengalami Tuhan. Izinkan kamu ngalami Tuhan kan. Anak-anak kita kalau nggak ngalami Tuhan gimana? Coba nanti ngalami papanya pendeta kan. Ngalami papanya pendeta enggak menjamin. Saudara ngalami acara kebaktian juga enggak menjamin saudara berubah. Ngalami pendeta khotbah hebat enggak menjamin saudara berubah. Dekat dengan pendeta top enggak menjamin saudara berubah. Kadang-kadang malah pendetanya berubah seperti saudara, bisa saja. Ya kan sepatunya berubah. Cara hidupnya berubah, ya kan bisa loh Pak Tim, kita bisa saja kan. Tapi kan enggak lah ya, seharusnya pendeta dekat dengan orangnya berubah, jadi lebih rohani. Harusnya kan begitu kan. Tapi ibu-ibu saya beritahu sama dia begini. Waktu orang ateis ini yang dulunya kenal Tuhan enggak percaya lagi, dia ngomong, kalau kamu mau ketemu Tuhan, kamu baca Matius pasal 25 ayat 40. Waktu aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Waktu aku lapar, kamu memberi aku makan. Waktu aku sakit, kamu melawat aku. Waktu aku di penjara, kamu kunjungin aku. Apapun yang kamu lakukan pada orang yang paling hina, kamu lakukan untuk aku. Jadi saya beritahu, kalau kamu mau ketemu Tuhan, ya gereja harus melayani ke bawah yang beginian. Karena Tuhan menyamar di tengah-tengah orang miskin, orang-orang sakit, orang-orang kelaparan. Jadi kalau kita tidak turun ke bawah ke situ, ya nggak ketemu jalan Tuhan. Dia kaget. Diam sih akhirnya. Kalau diam berarti dia mikir. Gak apa-apa supaya dia berpikir. Jadi memang jalan Tuhan itu jalan di bawah. Walaupun dia jalannya ada di atas. Makanya kalau ada di jalan Tuhan, sekali lagi ya, gak suka hidup membandingkan orang lain hanya gara-gara penampilan, gelar, kedudukan. Capek kan kita begituan terus. Dan kalau enggak hati-hati kita ditawan perspektif begitu sampai mati loh. Saya enggak mau begitulah. Enggak bikin apa-apa cuman ditawan begitu terus. Dari fasilitas ke satu ke fasilitas yang lain. Dari kebutuhan satu kepada kebutuhan yang lain. Tergulung terus. Sampai tiba-tiba tua. Ya kalau tua tiba-tiba sakit. Meninggal enggak bikin apa-apa. Kan saya. Karena kita tidak mengerti jalan-jalan Tuhan. Hari ini kalau ada yang lagi gagal, gak apa-apa lah, biasa saja. Tapi kalau ada yang lagi hebat, gak usah merasa apa, biasa saja. Karena kita tahu jalan-jalan Tuhan. Yang mau katakan amin? Nah, saya tutup, sudah. Gak lama-lama kan? Masih boleh ya Pak Tim ya, sebentar lagi ya. Udah setelah ini kita tutup, kita makan bersama, bayar sendiri-sendiri lah ya. Saya mungkin akan makan sama Marlon, sama Idon kali ya. Kalau mereka gak sibuk, atau mau ketemu Pak Jokowi mereka, gak tahu juga. Ya drone-nya lagi hebat soalnya Idon ya. Jadi lagi coba apa, saya gak tahu. Dia lagi banyak dekat sama Ahok ya kan. Ya coba ya kan, mulai naik lagi beliau kan. Coba bayangkan sekian puluh menteri dipilih, 11 wamen dipilih. Tetap biasa saja, begitu Ahok muncul Indonesia geger, luar biasa ini. Ya kan, katanya koruptor tidak takut sama Tuhan, koruptor itu takutnya sama Ahok. Saya suka itu kata-kata bagus banget, itu yang bikin Idon itu saya tahu itu ya. Dia Idon yang bikin kayaknya itu ya, oke. Yang kedua, jadi lupa mau ngomong apa, yang kedua, ini dia. Yang kedua adalah begini, kita itu harus memahami pengertian jalan Tuhan dengan benar.
Karena jalan Tuhan yang tinggi tadi harus dipahami dengan pengertian yang praktis dalam kehidupan. Nah, saya tanya buat Bapak Ibu semua. Kita ini kalau jalan kita gagal, kebanyakan dari kita kecewa enggak? Oh, kecewa lah. Kecewa banget coba. Planning apa gagal, rencana apa gagal, kan kecewa. Tapi kan kita harus kembali ke Yesaya 55. Jalanku bukan jalan Tuhan kan. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian jalannya Tuhan dari jalan kita. Satu kali setelah Surabaya meledak dengan bom. Bulan apa itu ya? Lupa saya. Boom! Seminggu kemudian saya pergi ke Surabaya. Karena beberapa gereja ternyata masih tetap buka itu ibadah. Saya pikir gak ada ibadah. Kan Surabaya meledak dengan bom di beberapa gereja kan. Tahun berapa kira-kira? Oh belum lama. 2 tahun yang lalu kah atau apa ya, saya agak lupa ya. Agak lupa. Plung. Beberapa kemudian orang meninggal. Tahu nggak Bapak Ibu semua? Begitu saya ada di Surabaya, saya ketemu itu. Sama misalnya Pak Tekno, Pak Sutekno, kakak iparnya Pak Haritanu. Sahabat baik saya, Pak Tekno kan punya persekutuan. Terus kemudian ketemu beberapa orang full gospel, ketemu beberapa teman-teman saya. Kita ngobrol itu di kafe yang biasanya rame sepi. Di daerah Ciputra World, di HR Muhammad situ. Majen Sungkono, sorry ya. Itu kan mall besar. Nah seringkali rame di situ. Sepi. Lagi ngobrol saja kiri kanan ngobrol. Saya lagi sedih, kok Surabaya bisa kebobolan? Ya kalau ngomong politik Surabaya cukup stabil. Kalau ngomong tentang kekuatan Muslim di Indonesia, Surabaya cukup kuat lah. Ya NU kan ada di sana pusatnya. Kita kalau ngomong ini kan, semuanya kelihatan stabil. Tapi kecolongan Surabaya. Tiba-tiba meledak, dong, beberapa tempat dan ada korban. Nah tahu nggak ibu-ibu semua, ada satu pertanyaan yang aneh, yang saya enggak bisa jawab. Pak Rubin, kan kita anak Tuhan dilindungi. Kenapa ya ada orang mau pergi ke sekolah minggu, kalau lagi ngantar anaknya 2, namanya Ibu Dewi kalau nggak salah. Anaknya diantar ke parkiran, tiba-tiba bom meledak. Jadi anaknya kayak dalam tanda petik seperti jadi tamengnya dia. Karena dianya hidup, tapi anaknya ini jadi mati. Kecipratan paku dan bom mati dan sebagainya. Nah pertanyaan dia cuman sebetulnya saya tahu yang dia tanyakan begini. Kok bisa begitu? Tuhan ada di mana? Waduh. Coba Pak Tim. Pak Tim kalau ditanya begitu, susah enggak menjawabnya? Susah. Loh susah kita. Oh iya dong, kan orang kalau tanya begitu kan sebetulnya begini. Tuhan ada di mana Pak Rubin? Ya saya nggak tahu dia mau jebak saya atau memang standar rohaninya masih perlu didewasakan. Tapi kan saya nggak berdebat soal itu. Cuman kalau saya jawab sebenarnya gampang. Misalnya ini bukan jawaban. Ya saya nggak berani menjawab, tapi saya bisa ngomong begini. Ya siapa tahu Pak, daripada nanti kalau gede murtad tinggalin Tuhan, mati kan nggak selamat. Kan mati bukan tragedi. Mending sekarang ini meninggal dulu dalam Tuhan. Daripada nanti anak ini misalnya dalam perjalanan sekian puluh tahun lagi murtad tinggalin Tuhan mati. Kan sayang. Loh tapi kan itu bukan jawaban. Walaupun itu bisa jadi jawaban. Kalau saya ngomong begitu kan gak enak kan. Tapi ya sudah saya diam saja. Tapi saya ngomong begini, Pak saya gak tahu. Ada the great secret dalam kehidupan yang kita gak ngerti. Ya Cimeing punya anak misalnya. Nah yang lalu meninggalkan. Orang tanya. Coba. Nah begini ternyata. Dalam perjalanan memang. Ada banyak yang kita tidak bisa dapatkan. Nah kalau kita tidak memahami. Kita akan begini. Kecewa. Tahu nggak kenapa orang kecewa? Yang pertama. Yang dia ingin nggak menjadi kenyataan. Yang kedua orang kecewa kenapa? Karena kendali yang dia pegang dalam hidup hilang. Uang hilang, kedudukan hilang. Biasanya bisa ngendalin orang, sekarang gak bisa. Kecewa. Nah itu bahasa kerennya post power syndrome. Orang bisa kecewa. Nah saya tutup. Saya tuh suka kitab-kitab kecil. Misalnya kitab kecil Mika, kitab kecil Esther. Ya ibu-ibu bacalah Esther lah. Esther itu hebat loh.
Oh iya, Esther tahu kenapa dia hidup. Dia menolong satu bangsa. Esther kan? Nah, ada kitab namanya kitab Yunus. Kita tahu kitab Yunus. Kitab Yunus itu ditutup dengan pertanyaan saja dari Tuhan. Layakkah kamu marah? Sesuka sekali itu. Tuhan lagi tanya sama Yunus, ini pertanyaan buat kita. Kamu layak enggak untuk marah? Coba. Ya. Nah, kenapa Yunus marah? Karena begini, Yunus tertawan oleh doktrin bahwa begini, orang-orang yang berdosa harus mati. Bangsa yang tidak takut sama Tuhan harus dihukum. Itu doktrinnya Yunus. Nah, kita coba lihat beberapa ayat setelah ini kita selesai. Yuk coba lihat. Saya pikir kenapa? Enggak apa-apa, botol kalau kecepit memang enggak enak ya, mesti harus diambil. Yunus pasal yang keempat, ayat yang kok jadi tegang semua ya kayaknya lihat saya ya. Atau saya terlalu menegangkan ya? Enggak lah, ini bicara tentang jalan kehidupan kok ya. Dan main pelan-pelan lah supaya romantis begitu Don. Sebab kurang sentuhan romantisme kayaknya Don ya. Yunus pasal yang keempat, sudah kita selesai dengan ayat-ayat ini. Yang masih bersama katakan amin. Ya, saya harap masih bersama-sama kita. Yunus pasal yang keempat, saya lompat-lompat saja ya Bapak Ibu semua. Karena terlalu panjang kalau baca keseluruhan. Tapi hopefully saya dorong saudara baca keseluruhan ayat ini. Oke, Yunus pasal keempat, coba kita lihat ayat yang kedua, tiga, nanti lompat lagi ya. Dan berdoalah Yunus kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah aku katakan ketika aku masih di negeriku, itulah sebabnya maka aku dulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan apa? Cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Orang kalau kecewa begitu, mati saja. Padahal kan mati bukan solusi kalau belum waktunya kan. Ya, saya makanya ketawa kalau ada orang berkata begini, di luar Tuhan ini, di luar Tuhan. Kasih tahu mereka loh, enggak apa-apalah, dia sudah lepas dari penderitaan. Ya ampun. Orang itu kalau di luar Tuhan, mati itu setelah itu lebih mengerikan dari penderitaan yang dia alami. Pernah ketemu orang yang sakit berat di luar Tuhan, begitu mati orang ngomong gini, ya dia sudah lepas dari penderitaan, ya ampun. Justru di sananya lebih menderita lagi. Ya makanya saudara harus menginjil supaya orang, itu tanda saya harus selesai kayaknya ya. Enggak lah, masih boleh ya. Oke, kembali lagi. Nah ini dia. Tetapi firman Tuhan. Apa Bapak Ibu? Coba renungkan. Layak enggak kita marah? Coba. Kadang ya, yang enggak sesuai seperti yang kita harapkan terjadi, kita marah loh. Layak enggak engkau marah? Ya, merenung saja. Kita kan paling begitu. Begitu enggak terjadi planning kita, marah. Salahkan keadaan, salahkan pendeta, salahkan Tuhan. Tuhan yang tak kelihatan dilawan, apalagi manusia yang kelihatan pasti dilawan. Orang kalau selalu melawan Tuhan yang tak kelihatan, pasti gampang melawan orang yang kelihatan. Udah prinsipnya begitu. Coba kita lihat lagi. Ayat yang kelima. Lalu Yunus telah keluar meninggalkan kota itu, tinggal di sebuah timurnya. Ia mendirikan sebuah pondok dan duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi di atas kota itu. Saya suka sekali ayat yang ke-6. Lalu atas penentuan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaungnya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Aneh, makanya betul ya. Orang itu kalau tidak memahami jalan Tuhan, sukacitanya selalu dibangun dari yang di luar. Dapat mainan baru, barang baru, tas baru, sepatu baru, mobil baru, rumah baru, pekerjaan baru, istri baru misalnya ya. Janganlah, ya kan? Enggak, artinya begini, orang suka yang begituan. Atas penentuan Tuhan, Tuhan kasih pohon jarak supaya naungi dia. Tapi tahu enggak Bapak Ibu, nanti ayat berikutnya lagi, atas penentuan Tuhan, dalam waktu semalam saja, ulat keluar. Ulatnya grogotin pohon jarak itu. Yunus marah lagi. Ya kan, orang itu begini, kalau hiburannya hilang, marah selalu.
Karena maunya dihibur terus dari luar. Itu yang tadi saya katakan, perspektif yang di luar terus. Barang, kedudukan, kemewahan, fasilitas, liburan, semuanya pokoknya harus dia dapatkan. Begitu itu hilang, kita marah lagi. Makanya Tuhan tanya lagi, engkau layak marah? Coba ayat yang saya tutup ayat yang ke-8 kali ya. Segera sesudah matahari terbit maka atas penentuan Allah. Jangan takut, hidup itu semua atas penentuan Allah. Yang setuju katakan amin. Bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti Yunus, lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya lebih baiklah aku mati daripada hidup. Saya mau tanya, sinar matahari diberikan untuk memberikan pada kita kesehatan atau menyakiti kita? Orang itu kalau kecewa, yang baik saja jadi menyakiti. Pernah lihat ada orang di pelayanan sakit, di keluarga sakit. Keluarga itu menyenangkan. Saya kalau ditanya, Pak Rubin seneng banget berkeluarga. Ya ampun, kenapa enggak kawin dari muda saya ini? Agak terlambat nikah saya ini, usia 30 tahun. Kalau tahu begini, saya sampai ngomong sama istri saya, kenapa kita enggak ketemu dari lama saja, supaya kita nikahnya lebih panjang lagi. Makanya saya heran kalau ada orang berkeluarga sampai penuh kesakitan. Aneh, berarti ada yang salah. Saya kalau perlu bertobat pelayanan dari kecil, dari orok bayi sudah pelayanan. Saya saja yang pelayanan kira-kira belasan tahun, nyesel kok terlambat. Makanya saya lihat kalau ada orang baru bertobat di usia 50 tahun. Saya ngomong aduh kasihan, ya gak apa-apa juga sih. Saya tuh pengennya dari kecil pelayanan. Walaupun saya teenager sudah pelayanan. Karena begini, kalau ada di jalan Tuhan itu paling hebat. Sesuatu yang baik jadi menyakitkan. Karena orang gak ngerti jalan-jalan Tuhan. Matahari itu kan menyehatkan. Saya suka berjemur untuk dapatkan vitamin kalsium, vitamin D. Matahari asik kan. Tapi orang kalau kecewa, apa-apa menyakitkan. Pelayanan sakit, di keluarga sakit, berhubungan satu dengan yang lain gampang sakit. Karena kita tidak ngerti jalan-jalan Tuhan. Makanya Tuhan tutup lagi. Layakkah kamu marah? Ini cuma soal pohon loh. 120.000 penduduk Nineve. Mereka berdosa, tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Mereka bertobat. Apa aku enggak seneng? Ayolah seneng. Karena begini, Yunus mungkin malu mungkin Pak Tim. Dia khotbah kok enggak terjadi. Kan dia berkata, kamu terhukum, bla bla bla. Ternyata bertobat. Tuhan cabut hukumannya. Kan dia rasa, gengsi dong gua. Yang saya rencanakan kok enggak terjadi. Gimana nanti orang ngomong apa? Harusnya Yunus sadar, dia lagi berhadapan dengan siapa. Jadi hari ini begini, yuk jangan marah, adalah di jalan Tuhan. Karena jalan yang tinggi, jalan yang hebat, jalan yang tak terkalahkan oleh jalan dunia. Boleh kita ada di padang gurun, tapi Tuhan bisa bikin jalan di padang gurun. Tuhan memberkati, Tuhan sungguh-sungguh menolong kita. Amin. Mari bangkit berdiri.